Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nabi yang lebih memilih seorang janda. Jabir bin Abdullah merasa berat langkah kakinya seiring senja yang memerah di Madinah. Hatinya sedikit tercekat memikirkan adik-adik perempuannya yang kini harus ia asuh sendiri. Ayahnya, Abdullah, telah wafat di medan perang, meninggalkan warisan berupa semangat jihad, namun juga 9 jiwa yang masih membutuhkan bimbingan. Di sebuah sudut masjid, Jabir melihat sekelompok anak kecil sedang bermain. Senyuman kecil menghiasi wajahnya. Seandainya adik-adiknya bisa sebebas mereka, gumamnya. Tiba-tiba seorang wanita melintas di depannya. Wanita itu terlihat sedang mengejar anak-anak membaca Al-Quran. Sesuatu dalam pandangannya membuat Jabir merasa ada yang berbeda. Mungkin itu ketenangan atau mungkin pula kebijaksanaan yang terpancar dari wajahnya. Jabir merasa tertarik, tetapi kemudian teringat nasihat Nabi Muhammad. Nikahilah gadis, agar kalian bisa saling bermain dan bergurau. Apakah aku akan mengecewakan Rasulullah jika aku memilih janda? Batin Jabir merasa dilema. Malam itu, Jabir tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk beristighfar dan berdoa memohon petunjuk dari Allah. Akhirnya ia memutuskan untuk menemui wanita itu esok harinya. Assalamualaikum, sapa Jabir ketika ia melihat wanita itu kembali di tempat yang sama dengan mengajari anak-anak. Waalaikumsalam, balas wanita itu dengan senyuman. Kamu adalah Jabir bin Abdullah, bukan? Sahabat Rasulullah dan anak dari pahlawan besar Abdullah. Benar, tetapi saya merasa belum layak disebut sahabat, apalagi anak dari pahlawan. Saya masih memiliki banyak tanggung jawab yang belum terpenuhi, ujar Jabir dengan rendah hati. Saya Suhaimah, seorang janda yang telah Allah berikan kesempatan untuk merasakan hidup sekali lagi setelah ditinggal suamiku, kata wanita itu memperkenalkan. Senang bertemu dengan Anda, Suhaimah. Sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan, kata Jabir mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati. Oh, apa itu? Saya terkesan dengan bagaimana Anda mengajari anak-anak ini. Saya memiliki adik-adik perempuan yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari seorang ibu. Dan setelah berdoa dan memohon petunjuk, saya merasa mungkin Anda adalah jawabannya. Suhaimah terdiam, menyembunyikan senyumannya. Kemudian menatap mata Jabir. Itu adalah tawaran yang sangat berat, tetapi juga mulia, jawabnya. Bolehkah saya berpikir? Tentu, saya akan menunggu, sahut Jabir lega dan penuh harap. Keduanya lalu berpisah. Tetapi Jabir merasa ada benang merah yang mulai menghubungkannya dengan Suhaimah. Entah itu petunjuk atau sekedar perasaan. Waktu yang akan menjawab. Seiring matahari yang tenggelam, Jabir berjalan pulang. Dalam hatinya ia berbisik, Ya Allah, jika dia adalah yang terbaik untukku dan adik-adikku, dekatkanlah hatinya pada kami. Jika tidak, gantikanlah dengan yang lebih baik. Pagi di Madinah terasa cerah dari biasanya. Setidaknya bagi Jabir, ia menemui Nabi Muhammad, mengabarkan tentang pertemuannya dengan Suhaimah dan tentang doa-doa yang telah ia panjatkan. Jabir, sungguh mulia niatmu. Namun pastikan pilihanmu ini bukan karena emosi sesaat. Apakah engkau telah berbicara dengan hatimu? Kata Nabi Muhammad. Saya telah berdoa ya Rasul, dan saya merasa ini adalah petunjuk dari Allah, jawab Jabir. Maka percayalah pada petunjuknya dan berbuatlah sesuai dengan ajaran kita, sambut Nabi Muhammad.
Setelah sholat duhur, Jabir berjalan menuju ke sebuah taman di dekat masjid. Di sana ia menemukan Suhaimah yang sedang mengajari anak-anak membaca. Senyuman kecil muncul di wajahnya. "Assalamualaikum." "Salam Jabir." "Apa kabar?" kata Suhaimah menyambutnya dengan senyuman yang sama hangatnya. "Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda?" "Juga alhamdulillah. Anak-anak ini selalu membuat hariku ceria," jawab Suhaimah sambil menunjuk pada anak-anak yang sedang duduk membaca Al-Quran. "Subhanallah, Anda sungguh istimewa Suhaimah," kata Jabir. "Anda bisa memberi semangat pada anak-anak ini, dan saya yakin Anda juga bisa memberikan semangat pada adik-adik saya." Suhaimah menatap Jabir, lalu ia tertawa kecil. "Jabir, kamu tahu ketika seseorang telah kehilangan, ia akan lebih menghargai apa yang dia miliki. Jadi bila Allah mempertemukan kita dalam situasi ini, pasti ada hikmahnya." "Benar sekali," kata Jabir bersemangat. "Jadi bagaimana? Apakah Anda telah mempertimbangkan tawaran saya?" tanya Jabir dengan hati berdebar. "Saya telah berdoa dan beristikharah, dan saya merasa inilah jalan yang telah Allah tentukan untuk saya," jawab Suhaimah dengan mata berbinar. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membuka hati kita," ujar Jabir seakan sebuah beban besar telah terangkat dari bahunya. Suhaimah menambahkan, "Namun, sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda tahu bahwa menjadi seorang ibu bagi anak-anak yang bukan dari rahimku adalah tugas yang sangat berat. Menjadi seorang ayah tanpa ibu juga adalah tugas yang berat Suhaimah. Tapi saya yakin, dengan izin Allah kita bisa melewati bersama," sahut Jabir penuh keyakinan. Mereka berdua lalu beranjak meninggalkan taman, menuju ke sebuah fase baru dalam hidup mereka. Sebuah fase yang akan membawa lebih banyak tanggung jawab, tapi juga lebih banyak cinta dan kasih sayang. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Akad nikah antara Jabir bin Abdullah dan Suhaimah binti Mas'ud bin Aus berlangsung. Meski sederhana, acara tersebut sangat mengharukan. Sebuah langkah besar telah diambil, dan tak satu pun dari mereka meremehkan tanggung jawab yang akan segera mereka hadapi bersama. "Apakah kamu Jabir bin Abdullah menerima Suhaimah binti Mas'ud bin Aus sebagai istri sesuai dengan mahar yang telah disepakati?" tanya imam yang memimpin akad nikah. "Saya terima," jawab Jabir dengan penuh keyakinan. Sesuai akad, Nabi Muhammad memberikan doa dan nasihat pada keduanya. "Semoga Allah meridhoi dan memberkati pernikahan kalian. Ingatlah selalu untuk saling membantu dan mendukung dalam menjalankan tanggung jawab yang Allah berikan." "Amin ya Rasul," kata mereka berdua. Malam pertama setelah menikah adalah malam yang penuh kebahagiaan, tetapi juga malam yang membawa banyak pertanyaan. Setelah sholat Isya berjamaah, mereka berdua duduk di pelataran rumah mereka. "Suhaimah, saya tahu ini bukan pernikahan seperti kebanyakan orang. Saya membawa beban tanggung jawab yang juga akan menjadi tanggung jawab Anda," kata Jabir memandang mata Suhaimah. "Jabir, menikah denganmu adalah sebuah kehormatan dan juga sebuah amanah. Kita berdua memiliki tanggung jawab, dan saya yakin dengan bimbingan Allah, kita akan bisa melalui ini," balas Suhaimah dengan mata berkaca-kaca. "Ada hal yang ingin saya bicarakan tentang anak," ujar Jabir ragu. "Saya mengerti Jabir, Anda telah memiliki banyak tanggung jawab, dan mungkin menambah satu lagi akan menjadi beban. Tapi percayalah, apapun keputusan kita, itu adalah keputusan bersama," sahut Suhaimah. "Subhanallah, Anda adalah wanita yang sangat memahami. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon petunjuk dan kebijaksanaan dari Allah," kata Jabir. Mereka berdua lalu memulai sujud syukur, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa.
Saat itu mereka berdua merasakan sebuah kedamaian yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan penuh dengan rintangan, tetapi juga akan penuh dengan kasih sayang dan keberkahan dari Allah. Tak lama setelah pernikahan mereka, Jabir dan Suhaimah dihadapkan pada ujian pertama dalam kehidupan mereka sebagai suami dan istri. Salah satu adik perempuan Jabir, yang sebut saja bernama Fulana, jatuh sakit. Dia sangat lemah dan memerlukan perawatan intensif. "Jangan khawatir Faluna, insya Allah kamu akan segera sembuh," kata Jabir mencoba memberikan semangat pada adiknya yang sedang terbaring lemah. "Aku yakin itu, karena aku punya kakak dan kakak ipar yang sangat baik," jawab Fulana dengan suara lirih. Suhaimah yang mendengar percakapan itu dari kejauhan merasa haru, namun juga sedikit cemas. Dia mendekati Jabir dan berbisik, "Apakah kita harus membawa Fulana ke tabib?" "Ya, saya juga berpikir begitu. Tapi biayanya," kata Jabir menunjukkan keraguan. "Jangan khawatir tentang itu. Allah pasti akan memberi jalan," ujar Suhaimah dengan penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, Jabir mendatangi Nabi Muhammad untuk meminta doa dan nasihat. "Rasulullah, adik saya sedang sakit parah. Saya bingung harus berbuat apa," ujar Jabir kepada Rasul. "Ingatlah bahwa ujian dari Allah adalah tanda dari kasih-Nya. Dia memberikan ujian untuk melihat sejauh mana kita bersabar dan tetap beriman. Berdoalah dan usahakan yang terbaik. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya." Nasihat Nabi Muhammad dengan hati yang lebih tenang. Jabir dan Suhaimah memutuskan untuk membawa Fulana ke tabib. Biayanya cukup besar, dan ini membuat kondisi keuangan keluarga semakin sulit. Namun mereka tidak kehilangan iman dan terus berdoa. Tak lama setelah itu, sebuah keajaiban terjadi. Tetangga mereka, yakni Umar bin Khattab, mengetahui kondisi keluarga Jabir dan memutuskan untuk membantu. "Ini bukan sedekah, tetapi pinjaman dari saudaramu. Kembalikanlah saat Allah telah memberimu kemudahan," kata Umar. "Subhanallah, ini benar-benar mukjizat dari Allah," kata Suhaimah meneteskan air mata kebahagiaan. "Sungguh, ketika kita menempatkan kepercayaan kita kepada Allah, Dia akan membuka jalan yang kita tidak pernah bayangkan," sahut Jabir. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan Jabir dan Suhaimah, dan keadaan di rumah mereka semakin stabil. Fulana telah pulih dari sakitnya dan suasana rumah kembali ceria. Namun, sebuah pertanyaan besar kembali muncul di benak mereka. Apakah ini saatnya untuk merencanakan memiliki anak, Suhaimah? Kita sudah melewati beberapa bulan penuh tantangan. Bagaimana menurutmu jika kita mulai berpikir tentang memiliki anak? Tanya Jabir suatu malam setelah sholat maghrib. Suhaimah menatap Jabir dalam-dalam. "Jabir, saya selalu membayangkan memiliki anak dari Anda, tapi saya juga memikirkan adik-adik Anda. Apakah kita sudah siap menambah beban tanggung jawab kita?" "Sejujurnya itu juga yang saya pikirkan. Mereka membutuhkan perhatian lebih daripada sebelumnya. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan keinginan kita sebagai suami istri," sahut Jabir dengan jujur. "Kenapa kita tidak memohon petunjuk dari Allah? Kita bisa beristikharah untuk mencari keputusan terbaik." Usul Suhaimah sangat bijaksana. "Suhaimah, mari kita lakukan itu." Keesokan harinya, Jabir dan Suhaimah melaksanakan sholat istikharah, memohon petunjuk dari Allah. Tidak lama setelah itu, Jabir mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang sahabat yang dapat membantunya mengurangi beban keuangan keluarga. "Saya rasa ini adalah jawaban dari doa kita, Suhaimah. Allah memiliki solusi yang kita butuhkan," kata Jabir ceria. "Subhanallah, Allah selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Saya merasa sekarang kita bisa mulai berpikir serius
tentang memiliki anak, ujar Suhaimah senang. Tak lama kemudian, kabar baik pun datang. Suhaimah hamil, dan kedua keluarga merayakannya dengan penuh sukacita. Tidak lama setelah itu, Suhaimah melahirkan anak laki-laki yang mereka beri nama Abdurrahman. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam mengambil keputusan besar dalam hidup dan memohon petunjuk dari Allah adalah langkah yang sangat penting. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik menurut perencanaan Allah. Selain itu, kita juga ditunjukkan bahwa kesabaran dan keimanan akan selalu mendatangkan hasil yang baik pada waktunya. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.